Dongeng unik. Kembali kita dalam ngerumpiin biasa si dia si terpilih dalam dongengan Laras. Seperti yang sudah-sudah dalam ngerumpuin si dia itu, kita menuju pemikiran atau pengira-ngira itu melalui dari sifat kita sendiri. Dimana saat kita versi terbaik kita secara maksimal dan sang terpilih menika lebih di atas kita, maka akan ketemu bagaimana karakter sang terpilih menika, sang Satrio Beningit. Mudah bukan? Kita sisihkan ego kita sisihkan ambisi kita sisihkan kesombongan dan kecongkakan kita, ingin yang terbaik, ingin yang pokoknya. Cukup kita melihat seandainya kita memiliki kebaikan dalam hal sabar, maka sang terbaik itu lebih baik dari kita. Mudah bukan? Saat kita tabah dalam menerima cobaan, maka sang terbaik menika lebih kuat, lebih tabah dari kita. Saat kita diuji dengan hati nurani kita saat menghadapi masalah di orang sekitar kita, misalkan tahu keputusan terbaik adalah begini, karena pertimbangan sayang, cinta, kita seringkali dilemahkan oleh hal seperti itu. Titik puncak maksimal kebaikan kita, keadilan kita, kebijaksanaan kita, maka sang terbaik menika, sang fenomenal, ada nyebutnya begitu, sang legenda, ada yang menyebutkan begitu, sang manusia terpilih Satrio Beningit itu, maka lebih baik dari kita. Mudah sederek. Jangan, kenapa saya bilang jangan menganggap kita sang suci menika, karena raja manusia tersebut yang melebihi kemuliaan nabi, melebihi malaikat, tentunya adalah segala kebaikan ada padanya karena dia manusia nomor satu. Saat kemampuan kita misalkan dalam menepis nafsu, misalkan nafsu entah apa macamnya banyak, kemampuan kita melawan godaan, bahkan mengalahkan godaan, yaitu mengalahkan diri kita sendiri, maka manusia terbaik itu lebih baik dari kita. Begitu saja. Bukan saya tahu di mana SP. Ada yang bertanya, siapa dia? Tentunya sangat mengenal. Bukan begitu sederek. Teori saya dalam merumuskan tentang SP meniko, entah itu dengan bantuan tarikan energi, tarikan mimpi, dan sebagainya itu, kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Hal terbaik apa yang kita punya, tentunya sang manusia terpilih itu lebih baik dari kita. Mengaten kemawon. Sekalian kita itu belajar rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Karena seorang yang rendah diri jatuhnya akan menutupi rasa rendah dirinya, jatuhnya akan kesombong, menghina orang lain, mencari kesalahan orang lain, yaitu metani alane lian. Itu ciri-ciri orang yang
selalu mengutamakan karena menutupi kerendah diriannya, ketidakpedeannya. Seseorang yang pede tidak akan menghina orang lain, tidak akan meremehkan yang lain. Dia sibuk justru ingin melihat kelebihan orang lain. Biar kita sekalian bercermin, kita ini bukan siapa-siapa. Karena ada yang lebih dari kita, sehingga memacu kita untuk menjadi lebih baik. Itu belajar rendah hati. Jangan rendah diri. Karena seseorang yang merasa rendah diri, akhirnya dia kalau menerima kenaikan dirinya, dia akan tidak kuat, akan terombang-ambing. Istilahnya kalau orang Jawa menganggapnya ora kuat derajat. Itu karena orang yang terbiasa mensugesti dirinya rendah diri, mendoktrin dirinya lebih rendah diri. Akhirnya saat dia menemukan ternyata aku tidak rendah, akhirnya jatuhnya ke sombong, merasa orang lain tidak apa-apa. Begitu, berbeda sederek antara rendah hati dan rendah diri. Jangan pernah rendah diri, karena Anda akan tidak kuat saat Anda mengalami kenaikan derajat. Karena orang yang merasa rendah diri naiknya bertahap itu dari TK, misalkan menjadi kelas 1 dulu, harus melalui kelas 2 dulu, kelas 3 baru naik seterusnya. Berbeda dengan rendah hati. Meskipun sudah melalui dari TK sampai SMA, kalau dia rendah hati, dia tidak akan membanggakan ke SMA-nya. Karena saat-saat rendah masih TK, SD sudah dilampauinya. Berbeda kalau orang mensugesti dirinya rendah diri. Dia masih berusaha naik kelas 1 melalui tahap, tidak langsung mencolot dari SD langsung SMA. Begitu sederek. Memahami kan? Percaya itu sangat perlu, percaya diri itu sangat perlu. Setidaknya Sang Satrio Piningit, meski masih dalam angan-angan kita, diumpamakan Satrio, kalau kan Anda merasa SD, anggaplah Satrio Piningit itu SMP. Saat Anda merasa SMA, anggaplah Satrio Piningit itu sudah lulus SMA. Saat kita masih sekolah, begitu sederek. Bukan menjadikan Satrio Piningit guru atau sebagainya, tapi sebagai kakak tingkat kita. Ya. Dan misalkan dari hal asmara, misalkan kenapa asmara orang dewasa berbeda dengan orang yang tidak dewasa, cinta ABG misalkan begitu. Karena cinta orang dewasa tidak melulu mengutamakan nafsu birahi, meskipun pada akhirnya bermuara pada nafsu birahi. Karena itu memang diperlukan. Karena nafsu orang dewasa yang diperlukan tapi terkendali, bukan liar. Dan di sana letak kesetiaan itu bicara. Perbedaan dari nafsu dan kesetiaan dengan nafsu anak kecil yang punya ambisi obsesi, itu berbeda sederek. Kita akan bicara melalui cinta yang penuh dengan kesetiaan. Bagaimana itu kesetiaan itu akan saya jelaskan menurut versi.
kesetiaan sang manusia terpilih menika tentunya setelah itu adalah satu menuju ke satu ya, tidak dibagi-bagi, di mana SP itu adalah calon pemimpin dunia, pemimpin manusia, pemimpin yang gaib. Maka tentunya digembleng oleh gaib, manusia, entitas, leluhur dan sebagainya, menjadi pernah dialaminya, digembleng entah sengaja atau tidak, atau baru diketahui atau sudah diketahui lama. Kita berpikir secara logika mawon sebagai manusia biasa nggih, seperti saya. Dalam mencintai, prinsip saya hanya mencintai satu orang, cinta asmara. Kesetiaan ada di sana. Tidak peduli, kesetiaan bisa dikatakan setia jika digoda dengan berbagai macam apapun tidak tergoda. Itu baru setia. Berbeda dengan setia karena tidak ada yang menggoda, berbeda sederek, itu tidak setia. Itu karena kurangnya kesempatan, adanya kesempatan. Ini versi saya, kesetiaan. Kesetiaan adalah digoda berbagai macam apapun, seindah apapun, semelena apapun, itu tidak terpengaruh. Nggih. Dengan segala kekurangan, tanpa syarat kita mencintai, setia. Karena itu adalah sebuah pertanda, sebuah prinsip dan kekuatan. Kekuatan cinta, energinya meskipun menyakiti atau tidak, tapi adalah satu ketentuan di mana bisa dipercaya. Karena dalam cinta ada kepercayaan. Jika Anda tidak mempercayai seseorang, berarti Anda tidak mencintainya. Mengatakan sepele. Kita memiliki cinta itu tidak melalui membeli, melalui tebar pesona karena casing kita. Kembali pada casing atau fisik manusia yang elok, rupawan, cantik, ganteng, manis. Di dunia baru, yaitu dunia zaman anyar, jagat anyar, sepeninggalan zaman akhir. Di dunia tersebut itu pernah saya bilang, kita berusia 300 sampai 500 tahun, bahkan lebih, dan di sana ada Highlander, manusia abadi. Tidak semua, karena menjadi Highlander adalah melalui pencapaian yang maksimal. Pencapaian dari tirakat, lelaku dan sebagainya, penderitaan yang tanpa sengaja, tidak sengaja maupun sengaja. Segala cobaan kehidupan pernah dialami. Dan kita lolos dengan sempurna. Dengan baik gitulah, gak sempurna. Nanti ada yang protes. Dan di jagat anyar, tidak ada namanya orang tidak elok. Tidak ada yang namanya tidak ganteng, tidak cantik. Karena di sana kita bisa bertransformasi seperti layaknya ular melungsungi. Ajaib, memang penuh keajaiban di dunia jagat anyar. Tapi modern, logika dan keagaiban itu seimbang. Semua bisa nelaran, tapi tidak bisa dijelaskan. Karena bicara di sana adalah fakta dan atau kenyataan. Bisa dilihat langsung, tidak hanya sekedar teori. Teori ora payu. Tidak ada nanti ceramah-ceramah, dakwah-dakwah, tidak ada. Dan di sana sangat diperlukan adanya kekuatan batin, pribadi, prinsip. Seperti halnya misalkan HP ya. Jangan sibuk memperbaiki casing. Casing itu kalau rusak, sudah jelek bisa diganti. Tapi
tetaplah jaga kebaikan, mutu atau kualitas mesin. Itu yang mahal. Anda membeli HP kan, yang dicari kan bukan casingnya, tapi merek yang terbaik, yang berarti andalan, kan itu yang menentukan harganya tinggi. Semacam itu sederek. Maka berbijaklah dalam menilai sesuatu. Kalau di dunia sekarang kecantikan, kegantingan itu adalah standar, menjadi standar ya. Keelokan casing itu menjadi standar. Kedalamannya baru menyusul. Biasanya seperti itu. Berbeda di jagat anyar. Karena keelokan di jagat anyar adalah relatif. Ya, bisa bedakan kan? Keelokan di zaman sekarang, zaman akhir, keelokan adalah standar keelokan. Kalau di zaman baru nanti, keelokan adalah relatif. Zaman sekarang memang ada kecantikan dan keelokan, kegantengan itu relatif ada, tapi kan tidak semua orang. Semua lebih mengandalkan ke casing kita. Jarang sekali. Karena ya memang ada benarnya. Takutnya kalau di zaman sekarang kan masih intuisi kita kan tidak semua tajam. Kita terjebak atau tergelincir oleh silau karena masih silau, tidak memakai kacamata. Maka kita silau. Makanya mengandalkan pikiran. Tiwas kita mendapat casing yang tidak elok, ternyata dalamannya juga tidak elok. Benar sekali. Jangan-jangan bongkeng kan gitu. Ya mending casingnya bagus meskipun dalamannya juga gak bagus. Yang maunya sih ya luar dalam oke lah, keren kan begitu. Tapi orang seperti itu kan 1.001 bahkan 1.000.001 kan begitu. Dipahami sederek? Makaten penjelasan saya mengenai kesetiaan, standar, relativitas, dan segala sikap kita atau cara pemikiran kita dalam mengasumsikan dari perilaku seorang dalam menuju ke SP, sang penguasa jagat anyar, menjadi Ratu Adil. Nggih, dipahami nggih? Semoga wadaran saya berguna. Jika tidak, abaikan saja. Saya harap berkomentarlah dengan baik agar menjaga energi kita saling bersinergi. Nggih? Semoga kita menjadi seduluran yang baik tanpa mencela satu yang lain. Nggih? Makaten semoga Anda bisa bersopan, berkomentar baik sehingga menimbulkan perasaan sehat dari dalam. Mau? Mugi rahayu, pinaringan selamat.